Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, para mahasiswa yang saya hormati, selamat pagi. Kita bertemu kembali di materi pertama perihal al-fiqhu al-imarah al-islamiyah, fikih arsitektur Islam. Teman-teman, dalam tradisi Islam itu tidak hanya dalam tradisi fikih ya. Jadi pokoknya tradisi Islam. Kalau ingin belajar apa saja itu harus mengerti perihal al-mabadi'ul asyrah, yakni 10 prinsip keilmuan. 10 prinsip keilmuan yang oleh pencetusnya dinadumkan Ali As-Sobban dinadumkan dalam 3 nadum. Inna mabadi'a kulli fannin asyrah al-hadd wal mawdu'u summa samrah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismu istimdadu hukmu syari'u masailun wal ba'du bil ba'di kafa wa man daral jami'a hadha syarafa. Prinsip dasar setiap disiplin ilmu itu ada 10. Pertama adalah definisi, objek kajian, kemudian manfaatnya apa, namanya apa, sumber kajiannya dari mana, hukum syariat, hukum mempelajarinya itu apa, keutamaannya bagaimana, nisbatnya kepada ilmu Islam yang lain bagaimana, siapa perintisnya, kemudian apa sih permasalahan, objek-objek pembahasan yang akan dikaji dalam disiplin ilmu itu. Wa man dara jami'a hadza syarafa, barang siapa mampu meliputi kesemuanya, mampu memahami kesepuluhannya, mampu mempersepsikan dalam otaknya 10 prinsip suatu keilmuan sebelum mempelajari ilmu itu sendiri, maka dia darul hadza syarafa akan memperoleh kemuliaan. Oke, pertama-tama teman-teman, jika fikih arsitektur itu atau fikih al-imarah itu terdiri dari 2 kata. Pertama adalah fikih dan kedua adalah al-imarah. Maka fikih itu artinya ada 2. Pertama dia adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyati al-muta'alliqati bi af'alil mukallafina wa aqwalihim wal muktasabati min adillati at-tafsiliyati wa hiya nususun minal qur'ani was sunnati wa ma yatafarra'u anhuma min ijma'in wa ijtihadin. Bagian pertama dari makna fikih itu adalah hukum syariat yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf dan perkataan orang mukallaf. Ya, hukum syariat ini diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci. Sedangkan dalil terperinci itu adalah ada kalanya dari Al-Quran, ada dari As-Sunnah An-Nabawiyah, atau hukum-hukum yang dihasilkan kemudian dikiaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang bernama konsensus ulama atau ijma dan ijtihad para ulama. Jadi fikih itu, kata fikih itu secara bahasa atau etimologi artinya adalah al-fahmu, pemahaman. Jadi bagaimana kita memahami sesuatu, memikirkan sesuatu untuk mendapatkan kefahaman, maka secara bahasa itu artinya adalah berfikih. Tapi sedangkan secara terminologi atau istilah, fikih itu artinya adalah mengetahui hukum syariat. Sebagaimana kita ketahui hukum syariat itu, hukum syariat, ya hukum yang ada dalam syariat Islam. Bukan hukum yang ada di luar syariat Islam. Sedangkan hukum dalam syariat Islam itu ada kalanya dia adalah hukum apa? Hukum taklifi, ada kalanya hukum wad'i. Hukum taklifi yang ada dalam syariat Sayyidina Muhammad itu ada kalanya pertama adalah wajib, haram, sunnah, mubah, makruh. Itu hukum taklifi. Sedangkan hukum wad'i adalah hukum perihal sebab, kemudian syarat, kemudian larangan. Contohnya yang syarat adalah orang yang mau sholat itu syaratnya harus punya wudu, kemudian menutup aurat, kemudian mengetahui waktu sholat, kemudian punya terbebas dari hadas, itu syarat. Kemudian makna pencegahan, contohnya
Orang yang sedang haid tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Orang yang hadas besar tidak boleh membaca Al-Quran, memegang Al-Quran. Itu namanya adalah mane. Hadas-hadas itu mencegah seseorang melakukan ibadah sholat dan bacaan Al-Quran. Kemudian yang hukum syariat itu baik taklifi atau wajib itu berhubungan dengan perbuatan dan perkataan orang mukallaf. Jadi yang terkena hukum taklifi yang ada 5 atau waqi yang ada 3 tadi itu adalah perkataan atau perbuatan seorang mukallaf. Nah, orang mukallaf itu bagaimana? Orang yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, bisa menentukan pilihannya sendiri dan akalnya tentu saja sehat. Itu orang mukallaf. Nah, saya yakin Anda semua sudah mukallaf ya. Maka setiap perkataan dan perbuatan Anda itu dalam kacamata syariat ada kalanya terkena hukum taklifi, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, atau waqi, syarat, sebab, dan mani. Kemudian hukum syariat ini diambil dari dalilnya yang terperinci yaitu dari Al-Quran atau Al-Hadis. Contohnya ini ya, makna pertama, mengetahui hukum. Contohnya, niat dalam wudhu itu bagaimana? Kalau Anda ingin wudhu, itu niat berwudhu itu apa? Ternyata wajib. Nah, wajib ini namanya adalah hukum syariat. Oke. Anda berwudhu, itu namanya adalah perbuatan orang mukallaf. Kemudian manakah dalilnya bahwasanya ketika berwudu itu wajib? Nah, dalilnya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sahnya kesempurnaannya sebuah amal perbuatan ini tergantung dengan niatnya. Nah, namanya hadis ini namanya adalah adillah at-tafsiliyah. Dalil-dalil yang diambil dari teks-teks keagamaan ya, dalam konteks wudhu ini dalilnya adalah sabda Sayyidi Rasulullah. Kemudian lagi mengusap sebagian kepala ketika wudhu. Nah, ketika wudhu mengusap sebagian kepala. Sebagian kepala itu artinya rambut kepala ya. Nah, kalau Anda nggak punya rambut ya kepalanya yang diusap ya. Hukumnya bagaimana? Wajib. Nah, hukum wajib ini namanya adalah ahkamus syariah. Ahkamus syariah yang taklifi ya. Kemudian berhubungan dengan Anda berwudu itu kan berarti melakukan wudu itu adalah af'al perbuatan. Kemudian di mana dalilnya? Dalilnya ternyata juga dari surah Al-Maidah ayat 6. Berarti adalah nususun minal Qur'ani yaitu wamsahu bi ru'usikum dan usaplah kepala Anda. Oke ya itu ya. Itu namanya adalah fikih bagian pertama. Kemudian ada kalanya fikih itu menurut para ulama artinya al-ahkam asyariyah nafsuha. Fikih itu ya hukum syariat itu sendiri. Jadi hukum wudhu ketika mau sholat bagaimana? Hukum sholat 5 waktu itu wajib. Hukum pernikahan itu bagaimana? Hukum persusuan itu bagaimana? Hukum jihad itu bagaimana? Hukum-hukum inilah atau kumpulan-kumpulan hukum inilah yang dinamakan dengan al-fiqh. Nah, itu dalam pandang yang kedua. Oke, selanjutnya teman-teman. Kalau kita berbicara tentang fikih sudah clear, maka kita berbicara tentang bagian yang kedua dari fikih itu sendiri. Dari fikul arsitektur. Fikih arsitektur, jika yang pertama itu dikatakan sebagaimana fikih itu sudah kita terangkan, maka kita akan berbicara tentang apa sih arsitektur itu ya. Nah, ini ya. Secara bahasa lah ini. Secara bahasa arsitektur atau al-imarah itu artinya dan arsitektur itu kalau dalam bahasa Arab artinya adalah al-imarah. Oke, al-imarah. Sedangkan al-imarah itu bermakna adalah sesuatu yang dipergunakan untuk memakmurkan suatu tempat. Biasanya dimutlakan untuk pembangunan sebuah rumah. Lawan dari al-imarah adalah penghancuran. Oke ya. Kemudian menurut Al-Bahnasi, oke, sedangkan imarah itu adalah seni untuk mendesain dan seni merancang bentuk dan konstruksi bangunan. Dengan kata bangunan itu sendiri, bangunan itu sendiri adalah meletakkan sesuatu di atas sesuatu yang lain agar menjadi stabil.
Maka jika kita kumpulkan fikul imarah menjadi fikih arsitektur atau fikul bunyani menjadi fikih bangunan, maka artinya adalah ini ya. Fikih arsitektur adalah seperangkat prinsip yang mengatur dinamika konstruksi bangunan sebagai konsekuensi dari perselisihan di antara penduduk suatu daerah, cita rasa bangunan mereka, dan hukum fikih yang difatwakan para ahli fikih perihal persengketaan itu berdasarkan ilmu usul fikih. Sedangkan menurut menurut Hasan, yang dimaksud dengan fikih bangunan, ini fikih bangunan ya, adalah fikih bangunan adalah mempelajari kesesuaian tampilan atau manifestasi arsitektur Islam dengan ajaran Islam, kaitan hubungan arsitektur Islam dengan ajaran Islam, dan arsitektur Islam mengambil spirit ajaran Islam sebagai basis dasar hukum bentuk bangunannya. Secara nyata telah terbukti bahwa para ahli fikih tidak pernah lupa posisi Islam dalam konteks arsitektur, ragam arsitektur, unsur-unsur arsitektur, dan hiasan arsitektur. Bahkan bisa dikatakan bahwa para ulama fikih telah menulis satu cabang agama yang bisa kita sebut dengan nama fikih bangunan. Nah, ini teman-teman ya. Ini adalah keterangan dari slide yang selanjutnya. Nah, ini ya. Jadi fikih arsitektur itu adalah sebuah kajian untuk melihat bagaimana sebuah desain bangunan, kemudian bangunan itu sendiri ketika didirikan, agar bangunan ini tidak keluar dari hukum Islam. Hukum Islam yang disebut dengan fikih, baik hukum fikih yang taklifi, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, atau yang wat'i, sudah sesuaikah dengan sebab-sebab dalam Islam, syarat-syarat dalam pembangunan dalam Islam, dan apa saja yang dilarang dalam pembangunan dalam Islam itu dijauhi, atau yang namanya maneh. Ya, jadi integrasi. Nah, ini yang saya terangkan kemarin ya, Jadi pembahasan fikih arsitektur itu bisa kita baca seperti ini ya. Baik fikih bangunan atau fikih arsitektur itu aslinya adalah gabungan dari eksperimen arsitektur dan konstruksi bangunan. Jadi dua ilmu, ada ilmu, konsep, teoretisasi, kemudian eksperimen para arsitek, insinyur, ahli konstruksi, perihal bangunan, perihal desain bangunan. Kemudian bagaimana hukum desain itu, bagaimana hukum bangunan itu, apakah sudah sesuai dengan hukum-hukum Islam dalam pandangan fikih. Ya, maka kedua ilmu ini digabungkan maka menjadi fikih arsitektur. Oke? Clear ya? Clear. Oke. Kemudian istimdad. Istimdad ini artinya adalah dari mana sih fikih arsitektur itu dikembangkan. Maka kalau sudah menjadi fikih arsitektur, fikih yang berbicara perihal bangunan, atau fikul bunyan, fikih bangunan juga artinya. Maka jadi gini ya, kalau ulama-ulama terdahulu itu ini perihal nama perkuliahan kita ya. Kalau ulama-ulama klasik itu lebih familiar dengan fikul bunyan. Jadi namanya adalah fikih bangunan. Maka Anda kalau lihat judul fikih klasik perihal bangunan itu menggunakan lebih familiar menggunakan al-bunyan daripada al-imarah. Jadi takhtidul bunyan, kemudian ahkamul bunyan, tidak menggunakan ahkamul imarah. Jadi gitu ya. Kalau ulama-ulama kontemporer itu lebih klik menggunakan fikul imarah. Jadi apa? Fikih arsitektur daripada fikih bunyan, bangunan. Oke. Maka untuk mengetahui berbagai hukum, untuk menggali hukum-hukum fikih arsitektur itu ada dua cara. Yang pertama dinamakan fikul manhaji, fikih metodologi. Maka fikih metodologi ini menggunakan usul fikih, kemudian maqasidus syariah, dan kaidah fikih. Oke, usul fikih contohnya adalah seperti ini. Hukum asal dari perintah itu bagaimana?
Ternyata al-aslu fil amri al-wujubu. Hukum asal dalam perintah yang ada dalam Al-Quran atau dalam hadis itu adalah perintah. Contohnya seperti wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Ini kan perintah. Nah, hukum asal perintah dalam Al-Qur'an itu adalah wajib. Nah, itu namanya adalah di antara pembahasan usul fikih. Nanti kita akan bahas. Kemudian ada tujuan syariah, maqasidus syariah. Di antara hukum dari tujuan syariat Islam diturunkan itu tujuannya adalah untuk melestarikan kemaslahatan dan menolak kemudaratan, jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Kemudian jika ada pertentangan, jika suatu perbuatan Anda lakukan itu menimbulkan bahaya, kemudian Anda lakukan tidak Anda lakukan, jika Anda lakukan menimbulkan maslahat, tapi jika Anda tinggalkan, jika Anda lakukan itu menimbulkan maslahat, jika tidak Anda lakukan menimbulkan mafsadat. Maka jika ada kerusakan dan kemaslahatan berkumpul, maka mana yang harus didahulukan? Nah, ini namanya nanti kita akan bicara tujuan syariah. Kemudian kaidah fikih seperti la dororo wa la diroro, tidak boleh merugikan diri sendiri apalagi merugikan orang lain. Semua prinsip arsitek tidak boleh merugikan penggunanya dan juga tidak boleh merugikan orang lain dan lingkungannya. Itu namanya fikul manhaji, ketika ayat-ayat arsitek dan hadis-hadis arsitek ditinjau dalam usul fikih, tujuan syariat dan kaidah fikih, namanya adalah fikul manhaji. Semoga nanti Anda juga beruntung bisa menikmati studi fikih, studi Al-Quran dan Al-Hadis arsitektur yang sekarang sedang digarap oleh Lab Integrasi Fakultas Saintek ya. Jadi semoga nanti Anda bisa menikmati mana sih ayat-ayat arsitektur itu dalam Al-Quran, mana sih hadis-hadis arsitektur itu dalam hadis. Semoga sebelum Anda lulus nanti bisa menikmatinya, karena butuh penelitian yang sangat detail. Yang kedua adalah menggunakan kitab-kitab fikih, adalah kumpulan fatwa lintas madhab perihal bangunan dan pembangunan. Namanya adalah al-fiqhu al-qawli. Jadi cara istinbatnya adalah, yang kedua adalah melihat kitab-kitab karya para ulama terdahulu yang lintas madhab. Dalam konteks fikih arsitektur ini kita menggunakan 8 madhab ya. Fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Auza'i, Daud al-Zahiri, Syiah, dan Ibadi. Nah, itu yang masyhur dalam konteks fikih arsitektur. Fikih Syiah banyak digunakan dalam pembangunan arsitektur di Iran. Kemudian fikih Ibadi banyak digunakan dalam pembangunan fikih arsitektur di Oman. Kemudian Syafi'i banyak kalau madhab Syafi'i di Yaman, di Asia Tenggara khususnya Indonesia, pembangunan masjidnya dan lain sebagainya itu bercorak Syafi'i. Kemudian Hambali banyak digunakan di Timur Tengah khususnya Hijaz, yaitu Saudi Arabia sekarang dan sekitarnya. Hambali banyak digunakan, Hanafi banyak digunakan di Irak, kemudian di Cina. Nah, ini kalau ingin melihat kesesuaian dengan fikihnya, Anda ketahui tipologi daerahnya. Jika Anda melihat buku-buku fikih mereka, kemudian ada fatwa-fatwa perihal bangunan, maka namanya adalah fikul qawli. Oke, kemudian gabungan dari ayat arsitektur dan hadis arsitektur yang ditinjau dari fikul manhaji atau kitab fikih kemudian dengan fikul qawli digabungkan, maka menjadi berbagai hukum fikih arsitektur yang kemudian diikat menjadi kaidah fikih arsitektur. Ini semoga juga bisa secepatnya bisa kita kenali ya kaidah fikih arsitektur ini, masih sangat luas pembahasannya. Oke. Nah, selanjutnya pertanyaan teman-teman adalah hukum syari'. Bagaimana sih hukum mempelajari fikih arsitektur bagi Anda yang nanti akan menjadi arsitek atau menjadi insinyur atau menjadi praktisi bangunan? Nah, maka jawabannya adalah sebagaimana pernyataan Hasan Basya ini ya.
Hasan Basra ini seorang arsitek dari Mesir. Beliau banyak melahirkan tokoh-tokoh arsitek ya di Mesir sekarang. Waqad anal ulama bihadzal janibil ma'mari fil islami fawada'u lahu al-fawaida wal asas alladhi yajibu 'ala al-mustaghillina bihi wal mustakhdimina lahu mura'atuha wal 'amal biha. Para ulama sangat memperhatikan konteks arsitektur dalam Islam. Oleh sebab itu, mereka meletakkan berbagai kaidah dan prinsip dasar yang harus diperhatikan dan dipraktekkan oleh orang yang menyibukkan diri dan memanfaatkan ilmu arsitektur tersebut. Maka dalam hukum Islam, mempelajari fikih arsitek bagi Anda yang kuliah di jurusan arsitektur Islam UIN Malang, atau menjadi insinyur atau praktisi bangunan, ya, Anda mempelajari fikih arsitektur itu ini adalah wujubul mura'atil amal, wajib. Jadi Anda agar nanti ketika menjadi arsitek, menjadi insinyur, menjadi praktisi bangunan, jangan sampai nanti desain Anda, jangan sampai nanti set plan Anda, jangan sampai nanti pembangunan Anda menyalahi fikih atau syariat Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, selanjutnya teman-teman adalah samratu ta'allumi fikih imarah. Apa sih faedah? Apa sih buah yang bisa kita dapatkan ketika kita mempelajari fikih arsitektur atau fikih bangunan? Jadi di satu semester ini adalah Anda akan mengetahui landasan normatif berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, tujuan syariat, kaidah fikih dan fatwa para ulama fikih seputar hukum fikih yang berkaitan erat dengan permasalahan bangunan. Yang kedua, Anda akan mampu membangun arsitektur Islam berdasarkan pedoman fikih, sebagaimana yang sudah saya sebutkan di pertemuan kemarin. Biasanya kita hanya mengenal arsitektur Islam. Kalau kita berbicara arsitektur Islam itu, maka domainnya itu sangat luas. Di dalam Islam itu, maka nanti ada sejarahnya, ada kebudayaannya, ada teologinya, ada tasawufnya, ada Qur'annya, ada hadisnya, luas sekali. Nah, maka fikih arsitektur ini adalah salah satu bagian dari arsitektur besar Islam. Jadi kita masih punya PR banyak untuk mengetahui apa sih ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis yang berkaitan dengan arsitektur. Jadi studi Al-Quran dan hadis arsitektur. Kita juga masih punya PR besar untuk menguak lebih dalam apa sih dan bagaimana sejarah arsitektur Islam. Kita juga masih punya PR besar untuk menguak lebih dalam perihal apa sih tasawuf arsitektur Islam itu, apa sih teologi arsitektur Islam itu. Nah, ini Anda semua masih punya hans besar untuk membuka itu semua. Oke, semoga Anda nanti bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi untuk menguak sisi-sisi keislaman dari arsitektur. Yang kedua adalah memplanning, mendesain dan membangun bangunan sesuai dengan prinsip maslahat dan menjadi prinsip mafsadat. Apa saja mafsadat itu, apa saja maslahat itu, dan bagaimana cara menyelesaikan jika terjadi bentrokan antara satu maslahat dengan maslahat yang lain, satu mafsadat dengan mafsadat yang lain, atau maslahat dengan mafsadat. Nanti akan kita bahas dalam maqasidus syariah. Selanjutnya teman-teman, ini yang saya sebutkan tadi ya. Launul fikih imarah ini adalah corak fikih arsitektur. Ulama salaf atau ulama klasik ya. Itu kalau membahas fikih arsitektur itu biasanya adalah launul madhab, hanya dalam satu lintas madhab. Contohnya fikih arsitektur dalam madhab Hanafi, dalam madhab Syafi'i, dalam madhab Hambali, dalam madhab Syiah, dalam madhab Ibadi. Hanya satu-satu. Satu madhab membahas seperti ini, satu madhab membahas seperti ini ya. Kalau ulama khalaf, ulama kontemporer itu adalah muqaranatul madhahib. Kalau membahas fikih arsitektur itu lintas madhab. Jadi contohnya seperti bagaimana hukum mendirikan bangunan di dekat rel kereta api.
bagaimana hukum membangun pabrik kulit yang baunya meresahkan masyarakat sekitar dan bahkan bisa membahayakan masyarakat sekitar di tengah perumahan. Nah, itu kalau ulama kontemporer akan dilihat dari fatwa ulama Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali, Auza'i, Zahiri, akan lintas pada. Kalau ulama salaf, ulama klasik itu hanya dalam satu mazhab saja. Yang Syafi'i ya, yang mazhab Syafi'i ya tidak dari mazhab Syafi'i, yang Hambali hanya mazhab Hambali, ya, seperti itu. Nah ini teman-teman, ini adalah wadi'u fikih imarah, adalah para perintis fikih arsitektur ya. Ada mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab. Nah ini ya akan kita perjelas di sini. Nah, sebentar. Nah ini ya. Ada 3 madhab yang sangat kokoh dalam mengembangkan fikih arsitektur itu adalah ada madhab Maliki, ada madhab Hanafi, dan ada madhab fikih ibadi. Dalam madhab Maliki, kita lihat ada Abdullah bin Nas al-Misri, beliau wafat 191 Hijriah. Beliau menulis sebuah kitab Kitabul Qada' bil Bunyan, keputusan hakim seputar permasalahan bangunan. Jika Anda menginginkan kitab aslinya bisa minta ke saya kasih. Kemudian ada Isa bin Dinar wafat 212 Hijriah, menulis kitab Al-Jidaru, permasalahan seputar tembok. Tembok ya, dinding saja. Dari tembok, kemudian pintu, kemudian jendela, bagaimana dalam fikih permasalahannya. Kemudian ada Ali bin Isa wafat 386 Hijriah, menulis kitab Al-Idaru bi Al-Idraru bil mirfaqi ya, membahayakan fasilitas umum. Kemudian ada Ibnu Rami menulis kitab Al-I'lan bi Ahkamil Bunyan, pemberitahu seputar hukum bangunan. Ini yang banyak saya kutip ya. Jadi ini beliau adalah seorang ilmuwan dan seorang praktisi bangunan. Jadi sangat aplikatif kitabnya. Kemudian ada Ibnu Bastagir menulis kitab An-Nawazil. Kemudian Ahmad Al-Wanshiri menulis kitab Al-Mi'yar Al-Maghribi wa Al-Jami'u Al-Maghribi. Ya. Kemudian dalam madhab Hanafi ada abad ketiga Marja Sakofi menulis kitab Al-Khitani. Ini saya punya kitabnya. Kemudian Ad-Damaghani, kemudian Sadrus Syahid menulis kitab Al-Khitani. Saya juga punya kitabnya. Kemudian dalam kitab ini secara spesifik penulisnya mengulas dengan gamblang perihal bangunan dan hak bersama. Ibnu Sanah menulis kitab Tahsilut Thoriq ila Tashilit Thoriqi, upaya membuka jalan untuk mempermudah urusan jalan. Ini saya juga punya bukunya. Silakan jika nanti teman-teman bisa memintanya. Kemudian kami Muhammad menulis kitab Riyadul Qasimi, berbagai pertamanan orang-orang yang membagi. Kemudian dalam madhab ibadi ada Abu Abbas Ahmad bin Muhammad bin Bakar An-Nafusi, wafat 504 Hijriah. Dia menulis kitab Al-Hisbah wa Usulul Aradina, Kitabun fi Fiqhil Imarati Aslamiyati, pembagian dan dasar batas bumi, sebuah kitab perihal fikih arsitektur Islam. Nah, ini ya. Kemudian di era kontemporer ada buku-buku yang ada buku-buku yang layak Anda baca sebagai anak jurusan teknik arsitektur ya, mengambil langsung dari sumbernya. Ada buku Al-Bina wa Ahkamu fi Fiqhil Islam, bangunan dan hukum dalam fikih Islam, karya Ibrahim bin Muhammad Faiz. Ini disertasi beliau di Ummul Qura ya. Yang sampai sekarang saya masih belum menemukan buku ini. Saya minta teman-teman di Ummul Qura untuk membelinya sampai sekarang. Kemudian ada Fikul Umran min Khilafi Arsifil Usmani. Ini ada juga di saya. Kemudian At-Tahdid wal Bunyan fi Fikih Islam, perencanaan dan bangunan dalam fikih Islam. Ini adalah disertasi dari Zakaria Murabit, terbitan pertama 2008. Ini saya punya kitabnya. Saya pesan dari Mesir, dari teman-teman. Kemudian Tahdid wal Imarah al-Mudun Islamiyah. Kemudian ada Fikul Imarah al-Islamiyah, Fikul Umrah, semuanya karya Muhammad Khalid Azab. Ini yang banyak saya ambil untuk buku saya. Ada Fikul Imran al-Ibadi,
fikih perkotaan dalam madhab ibadiyah. Kemudian ada Fiqhul Imarah al-Islamiyah karya Khalil Zarqani, ada Maqasidus Syariah wa taf'iliha fi Fiqhil Imarah, tujuan syariat dan penerapannya dalam fikih arsitektur karya Husni Khairi Toha, ini juga disertasi beliau S3-nya. Jadi itu adalah jadi bukti bahwasanya para ulama fikih itu tidak hanya membahas tentang ibadah, pernikahan, ekonomi, peradilan, tapi mereka juga punya konsen bagaimana hukum fikih itu bisa landing kepada arsitektur dan bangunan. Oke. Oke, teman-teman, maka penutupannya adalah ya, sebagaimana pernyataan Muhammad Khalid Azhab dalam bukunya Fiqhul Imarah Islamiyah, beliau menyatakan kenapa sih kita harus belajar fikih arsitektur? Anda yang jurusan teknik arsitektur UI Malang, karena menurut beliau adalah tanpa pemahaman fikih yang sempurna, kita tidak akan pernah bisa memahami arsitektur Islam itu sendiri. Jadi kalau Anda ingin memahami arsitektur Islam, maka Anda harus memahami jiwanya, yakni fikih itu sendiri. Oke, terima kasih teman-teman. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.